Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Kali ini Babang akan coba membahas alur cerita sinopsis Kulpi. Inilah usaha Sikandar mengadakan musikal hanya untuk menyatukan kedua putrinya, yaitu Kulpi dan Amaira. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat semua untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Babang Teyeng. Di episode kali ini, nampak Sikandar sedang memohon kepada Kulpi agar ia bisa memaafkannya dan mau pulang bersamanya. Namun Amaira yang melihatnya berkata, "Ayah, tolong hentikan, aku di sini kan?" Namun ayah malah memohon di depan gadis kotor itu, "Ayah, kemarilah sekarang, atau yang lain." Belum saja Amaira selesai berkata, Sikandar yang sudah geram berkata dengan nada yang sangat marah kepada Amaira, Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti memerasku. Saya tidak tahan lagi," kata Sikandar yang membentak Amaira. Lalu Sikandar berkata kepada Kulpi, "Aku akan mengungkapkannya di hadapan seluruh dunia bahwa kamu adalah putriku." Namun Kulpi yang sudah terlanjur sakit hati berkata, "Jika Anda melakukan itu, bahkan aku akan mengatakannya bahwa itu bohong," kata Kulpi. Kemudian Sikandar pun langsung memeluk Kulpi sambil berkata, "Ayah memohon kepadamu, aku akan mati tanpamu sayang. Kembalilah sayang, aku butuh kamu. Aku sangat membutuhkanmu dalam hidupku," kata Sikandar yang sudah tidak berdaya memohon kepada Kulpi. Namun Kulpi masih bersikuku. Ia mendorong Sikandar dan berkata, "Tidak, aku tidak membutuhkanmu. Aku sama sekali tidak membutuhkanmu," kata Kulpi sambil menangis. Lalu Kulpi pun mengajak Mia untuk meninggalkan tempat itu. Sikandar yang tidak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis dan mewek. Lalu tak lama kemudian setelah Kulpi pergi, datanglah para aparat kepolisian yang akan menangkap Sikandar karena Jimmy sebelumnya telah melaporkan Sikandar atas perbuatan kekerasan kepadanya. Jimmy berkata, "Inspektur, pergi dan tangkap Sikandar Singgil." Lalu polisi itu pun berusaha membawa Sikandar. Namun Lovely dan Amaira yang tak rela. Sikandar dibawa berusaha menghalanginya. Lovely berkata, "Tunggu, kamu tahu keluargaku. Dia adalah Sikandar." Namun aparat kepolisian itu tidak mendengarkannya dan tidak mengindahkan perkataan Lovely. Lalu polisi itu pun berusaha membawa Sikandar. Namun Lovely yang tidak terima berusaha meminta kepada Jimmy, "Tuan Jimmy, apa yang kamu lakukan? Mohon ambil kembali keluhannya. Bicaralah dengan ayah saya, si Barakatak Tony Cadar. Anda sangat mengenalnya kan?" Namun Jimmy yang masih bersikuku berkata, "Tidak, saya tidak mau berbicara dengan siapapun. Saya tidak akan mau damai sampai dia di penjara." Kemudian adegan pun berpindah. Terlihat Sikandar yang sedang dibawa oleh polisi digerumuli para wartawan. Kulpi yang tidak tega melihat Sikandar dibawa polisi. Ia pun berusaha akan menghampirinya. Namun Mia melarang dan menghentikannya. Singkat cerita, adegan pun berpindah. Terlihat Pigram yang telah merayakan kemenangannya merusak Sikandar Singgil. Kemudian Pigram pun menyetel video yang berisikan tentang Kulpi dan Sikandar.
Pigra membuat video itu bermaksud untuk bisa menyudutkan dan menghancurkan Sikander. Kemudian keesokan harinya, Pigram yang memanggil para wartawan untuk datang ke rumahnya, bermaksud ingin mengenalkan biografi Kulpi kepada dunia. Namun sebenarnya Pigram akan melihatkan dan menayangkan video Sikander yang telah menelantarkan Kulpi. Singkat cerita, lalu video itu pun diputar. Ternyata video itu telah ditukar oleh Mia dengan video yang lain. Sedangkan di tempat lain, Sikander tidak menceritakan bagaimana dia bisa bebas, sedang menonton siaran langsung biografi Kulpi di kamar Kulpi. Amaira yang melihatnya lagi-lagi berkata, "Ayah berada di kamar Kulpi, menyaksikan pesta kesuksesannya. Ayah, singkirkan saja." Belum saja Amaira menyelesaikan perkataannya, Sikander memotong pembicaraan Amaira, dan dia berkata, "Hentikan jika kamu tidak memiliki sopan santun dengan ayah kamu, maka kamu tidak boleh berbicara sama sekali. Apa kamu mengerti?" Amaira pun hanya terdiam mendengarkannya. Pigram yang awalnya senang karena ia rasa ia akan berhasil menghancurkan Sikander, kini raut wajahnya dipenuhi rasa kekesalan dan amarah karena Mia telah mengganti isi rekaman tersebut. Lalu setelah para wartawan pulang, Pigram memarahi Mia dan berkata, "Mengapa Anda melakukan ini, Mia? Hari ini saya akan membalas dendam. Kulpi akan mendapat publisitas dari kontroversi ini." Namun Mia yang sudah muak untuk jalan yang Pigram ambil. Untuk Kulpi, ia menyalahkan Pigram akan jalan ambisinya yang salah, dan Kulpi tidak ingin melakukannya. Dan mulai saat ini Kulpi akan menjadi tanggung jawab Mia seutuhnya. Pigram yang mendengarkan penjelasan Mia pun langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, keesokan harinya Kulpi dengan Mia yang sedang berbincang-bincang. Mereka sedang membicarakan untuk jalan Kulpi selanjutnya. Dan Mia mengatakan kepada Kulpi, ia akan mensekolahkan Kulpi ke salah satu sekolah musik ternama, yaitu sekolah musik yang dijalankan maestro ternama, yaitu Pandit Desharji. Kulpi yang mendengarnya pun langsung serontak senang dan langsung memeluk Mia. Kemudian di tempat lain, Sikander yang bersedih dan mengingatkan masa lalu yang indah bersama Kulpi. Lalu keesokan harinya, adegan pun berpindah. Nampak terlihat Sikander sendiri yang sedang duduk melamun, dihampiri oleh bapak-bapak. Sebut saja Wak Geheng. Wak Geheng berkata, "Saya mendengarkan pembicaraan Anda bersama seorang musikal untuk menyatukan kedua putri Anda. Baik, nama saya Muhammad Geheng, dan aku telah tahu siapakah kau. Dengarkan aku, saya akan membantu Anda," kata Wak Geheng kepada Sikander, yang bermaksud ingin membantunya. Kemudian akhirnya Sikander pun dibawa oleh Wak Geheng ke sebuah gedung TA ternama di gedungnya milik dirinya. Dan Wak Geheng pun menjelaskan kalau ini adalah auditorium milik saya. Tapi ada masalah, saya hanya memiliki auditorium ini hanya 1 bulan. Anda punya waktu 1 bulan, kata Wak Geheng menjelaskan kepada Sikander. Sementara Sikander yang sedang berdiskusi bersama dengan Wak Geheng. Sedangkan di tempat lain, Kulpi yang sedang berkemas-kemas barangnya, Mia pun berkata, "Anda benar-benar semangat untuk pergi ke sana, bukan?" kata Mia kepada Kulpi. Kemudian Kulpi pun berkata, "Saya akan bekerja keras untuk memenuhi semua impian saya, Bu Mia."
Sementara itu di tempat lain, Sikander yang baru saja pulang ke rumah dikejutkan oleh Amaira yang tidak mau berangkat ke sekolah. Kemudian Sikander pun menghampirinya dan berkata, "Saya mendengar bahwa akan ada audisi musikal yang ada di auditorium Grand Theater setelah beberapa hari. Dan saya pikir kamu harus mengikuti audisi untuk itu." Amaira yang mendengarnya pun berkata, "Betulkah?" Kemudian Sikander pun berkata, "Ini impianmu bukan? Untuk menjadi superstar yang hebat." Lalu Sikander pun meninggalkannya. Kemudian adegan pun berpindah. Sikander yang datang ke rumah Mia untuk bertemu dengan Kulpi. Kemudian Sikander berkata kepada Kulpi, "Kulpi, aku di sini bukan untuk membawamu pergi dengan paksa. Saya punya kesempatan untuk kamu." Kulpi pun berkata, "Kesempatan untuk apa?" Lalu Sikander pun menjawab, "Di auditorium Grand Theater. Sebuah audio musikan akbar akan digelar di sana. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa itu banyak membantu untuk kamu." Namun Kulpi menolaknya. Ia pun memberikan koin kepada Sikander dan menjelaskan jika koin itu kembali kepada Kulpi dengan kehendak Tuhan, tanpa ada campur tangan Sikander, maka Kulpi akan mengikuti acara itu untuknya. Sikander yang menerima tantangan itu pun dengan senang hati. Lalu ia pun pergi. Kemudian Sikander yang sedang berjalan menghampiri mobilnya sambil terus memandangi koin yang diberikan oleh Kulpi. Dan ia berkata, "Putriku harus kembali kepadaku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, bahkan Kulpi sendiri." Kemudian akhirnya Sikander pun menemukan seorang pengemis di hadapannya. Ia pun menghampiri pengemis itu dan memberikan koin itu kepada pengemis itu, sambil berharap koin itu akan kembali kepada Kulpi atas bantuan Dewi. Lalu Sikander pun beranjak pergi meninggalkan pengemis itu. Lalu ketika ia akan masuk ke dalam mobil, ia pun di dalam hatinya berkata, "Apa yang sedang saya lakukan? Saya membuang kesempatan terbesar saya. Karena apa yang dikatakan oleh seorang anak kecil, bagaimana koin ini akan kembali kepada Kulpi?" kata Sikander di dalam hatinya, sambil ia berbalik akan mengambilnya kembali. Namun ketika Sikander akan mengambil koin itu kembali, tiba-tiba saja pengemis itu sudah tidak ada. Sementara itu di tempat lain, Kulpi yang sedang berpamitan kepada Tia, anak Mia, dan mengucapkan salam perpisahannya kepadanya, karena Kulpi sekarang akan pergi meninggalkannya. Kemudian di tempat lain, di gedung teater Sikander dan Wak Geheng sedang mempersiapkan semuanya. Lalu tidak lama kemudian datanglah Peter, teman lama Sikander, yang akan membantunya dan mengambil alih pimpinan acara musikan tersebut. Singkat cerita, seleksi peserta musik pun dimulai. Sikander yang sedang gelisah berharap kedua putrinya, Kulpi dan juga Amaira, akan hadir ke acara musik teater tersebut itu. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Amaira pun datang, yang bermaksud akan mengikuti acara pentas musikal tersebut. Dan Amaira menghampiri para panitia drama musikal tersebut dan berkata, "Saya Amaira Singgil, selamat pagi Pak." Kemudian Peter menyuruh anak buahnya untuk memberikan naskah peran utama kepada Amaira. Lalu Amaira pun membaca isi naskah itu. Lalu tidak lama kemudian, Peter pun memanggil Amaira untuk menunjukkan penampilannya kepada dirinya dan semua orang. Sikander yang melihat anaknya itu naik ke atas panggung sungguh bahagia.
Sedangkan di tempat lain, Kulpi yang sedang bersama dengan Mia sedang beristirahat dan makan-makan sambil menunggu bus yang akan mengantar Kulpi. Sedangkan di tempat lain, Sikander yang menunggu keajaiban. Kulpi akan datang ke acara itu berkata, "Ya Tuhan, saya percaya kamu. Jangan merusak kepercayaan saya hari ini. Tolong berikan koin itu kepada Kulpi dan bawa putriku kepadaku." Lalu di tempat lain, Kulpi yang akan berangkat bersama Pina, teman Mia berkata, "Pina, tolong beri saya waktu sebentar. Saya harus melakukan telepon panggilan yang mendesak." Pina menjawab, "Tentu saja sayang, masih ada waktu sebelum bus berangkat." Lalu Kulpi pun berlari menghampiri telepon yang ada di situ. Setibanya Kulpi di situ, ia berkata di dalam hatinya, "Saya tidak bisa lemah. Saya harus bisa berbicara dengan ayah hanya sekali. Dan mungkin aku merasa tidak enak jika aku tidak memberitahunya." Lalu Kulpi pun mengambil telepon itu dan memasukkan koin ke dalamnya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Sungguh keajaiban dari sang dewi. Rupanya telah Kulpi memasukkan koin ke dalamnya, tiba-tiba saja hal tidak terduga terjadi. Keluar sebuah koin di dalamnya. Lalu Kulpi pun mengambilnya dan alangkah terkejutnya ketika Kulpi melihat koin itu adalah koin yang diberikan dirinya kepada Sikander. Sementara itu keesokan harinya, Sikander yang sedang memohon kepada Peter untuk menunggu kedatangan Kulpi dikejutkan oleh kedatangan Wageheng yang memberitahukan kepada Sikander kalau Amaira dan Kulpi menuju ke sini. Sikander dengan paniknya berkata, "Aduh ma, akan buruk jika mereka melihatku." Sikander pun mencari jalan keluar, tempat persembunyian. Sementara itu, Kulpi dan Amaira yang sudah dekat tiba-tiba saja si Wageheng nge-SMS Mimin. "Wah Mimin, ieu teh keur episode selanjutnya."